biasanya pada kasusnya adalah para fimosis ya, yang gawat-gawat, atau bisa juga sih yang elektif. Nah, itu nasal. Oke. Sama kayak tadi, prinsip steril berarti siapin kasa. Oke. Kasa 3. 1 2 3. Oke. Povidone, iodin. Itu aja deh. Nah, bukan iodin. Udah gitu, gel perlu nggak? Enggak. Lidocaine perlu nggak? Perlu. Katahin dulu. Tak. Simpan. Di sini berarti belum saya rasa. Begitu spet. Spet perlu ya. Tak. Dah. Apalagi? Air perlu. Air. Untuk bersihin. Boleh air, tambahin air. Apalagi? Plester. Nih. Oke, kita perlu plester ya. Set. Udah ya? Terus jarum tuh. Oh iya, ini ya. Misalkan ini dah. Set. Benang kan Catgut. jarum. Terus sama antibiotik tuh. Oke, salep antibiotik ya. Ya. Udah, misalkan udah. Udah, aman? Kayaknya aman. Nah, Tinggal alat. Tinggal alat ini udah ya. Misalkan ini udah terpasang, udah sedia. Oke, berarti pakai handscoon sebelah dulu. Oke. Ingat, handscoon sebelah tuh dia buat ambil lidocaine ya. Harus ingat. Oke. Ini udah sebelah, ambil si spetnya, ini ambil lidocaine-nya. Oke, ini kan nggak steril ya, jadi belum pakai handscoon. Set, misalkan, udah simpan lagi. Terus kalian perhatiin lagi, ada yang perlu lagi nggak? Ini mumpung setengah nih. Ambil benang. Oke, benang, ambil set. Tapi kalau di sana tuh, kalau di sirkumsisi mah kayaknya benangnya udah gini deh. Udah steril. Kecuali kalau misalkan benang tuh, kalau misalkan emang si stationnya buat hacking doang, pasti disusahin. Benang, oke. Aman ya. Misalkan udah, oke, pakai dua-duanya. Ash. Oh, dulu. Oh iya, dukung teh belum terpasang guys. Nah gini. Nah, oke, pertama-tama bersihin dulu. Seperti tadi kayak biasa, set, bersihin dulu. Oke, 2 kali boleh. Oke, nah, udah gitu pakein dong bolong. Set, pakein. Udah gitu anestesi. Oke, ini kan satu ampul kira-kira 3 cc-an kan lidocaine. Jadi kita anestesinya 2 cc di pangkal, 1 cc-nya di frenulum. Nah, anestesinya di pangkalnya itu kita mau bentuk huruf V, jadi ke kanan sama ke kiri. Oke, masukin dulu. Terus kita aspirasi. Ada darah gak? Nggak ada. Oke. Terus, tapi pasiennya nangis, sakit soalnya. Kalau ini nggak apa-apa dok, kita keluar dulu jarumnya terus kasih si sebelahnya. Enggak, cuma 2 aja, V aja. Jadi 1 sama 2. Iya maksudnya tadi ini kan kalau misalnya kemarin jahit itu bentuk V-nya itu jarumnya nggak boleh keluar ya dok. Kalau ini jarumnya keluar dulu baru pindah ke arahnya itu nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Oke, misalkan ini udah ya, nah segini. Terus tinggal di frenulumnya, sama bentuknya V juga. Set. Oh, V juga ya? Aspirasi juga. V. Set. Aspirasi. Oke, dah. Nah gitu. Nah, nunggu dulu dia baal kan, dia kebas kan. Oke, kita akan bersihin dulu. Kan dia biasanya melekat kan, kalau fimosis kan. Kita perlu kain bengkok buat kita ngebebasin si perlengkatannya. Oke, lengket banget nih. Oke, dia kan nggak akan sakit ya kalau gini-gini doang mah. Udah gitu, udah perlengkatannya aman. Kita akan bersihin smegmanya. Kita dikebelakangin dulu si ininya. Oke, kita bersihin smegmanya. Set. Yang putih-putihnya, yang bikin lengket. Nah, Pakai povidone iodin atau kasa biasa aja. Oke. Karena dia lengket. Oke, udah gitu kita balikin lagi ke posisi semula ya. Terus kita tes dulu pakai dicubit.
sakit gak gitu, kayak nggak tahu ini pokoknya kalau misalnya udah masih anteng tuh lagi main HP berarti gak sakit. Oke, kita mulai si sunatnya. Bentar, ini belum teraturan semua. Oke. Nah, sekarang itu kita akan pasang klem. Yang pertama itu klem lurus. Kenapa ini yang pertama? Karena yang tadi lupa mau klem lurus. Ya, klem lurus di arah jam 6. Arah jam 6 pasang dulu. Klem bengkok di arah jam 11 sama jam 1. Ya. Yang koheratnya yang mana dok? Yang ini gak sih? Yang Kohar bengkok ya? ke yang bawah deh kayaknya. Bukan ya? Yang Kohar mah buat jam 12 nggak sih? Buat nandain pakai kohar. Oke, nih kanan kiri kan, set, nih 1 sama 11. Oke, udah belum jam 1 banget. Oke, udah gini kita kesiniin biar gampang. Udah gitu kita akan gunting si atasnya dulu. Nah, biar guntingnya lurus, kita perlu si klem. Kita bikin tegel dulu namanya. Oke, kita klem dulu. Udah gitu kita akan gunting. Nah, kalian tahu kan ini ada garisnya. Nih, ini kan garisnya. Ini kan garisnya gitu kan bulat. Nah, kita tuh harus ngejahit atau ngeguntingnya itu dia tuh 2 mm di atas sana. Di atas garis. Dari Oke, misalkan itu ya garisnya. Oke, kita gunting dulu. Nah, udah gitu kita akan jahit. Ini jangan dicontoh ya pakai tangan. Oke. Oh, jahit dulu berarti. Jahit dulu di arah jam 12. Soalnya di arah jam 12 ini yang pertama tuh buat tegel si fungsinya, yang kedua itu dia ada pembuluh darah di situ yang biasanya suka pendarahan. Kalau bisa jahitnya itu kalian dari dalam keluar. Tapi kalau misalkan susah ya udah dari luar ke dalam aja nggak apa-apa. Oke, kita jahit dulu ya. Ini yang balonnya ya yang jahit. Nih. Oke. Jahitnya jahit biasa aja. Jadi buat apa dok? Buat tegel. Jadi kan Bisa sih. apa ya? Diklaim nanti dok. Nah kan ya diklaim. Jadi kan kalau misalkan kan kayak gini, Iya. biar dia tuh kayak gini. Buat kontrol. Buat kita gampang aja sih sebenarnya. Oke. Oke, kita biasa aja sih. Jahit biasa aja. Sama buat kontrol pendarahan juga. Misalkan mau 2 kali mau 3 kali terserah. Oke. Nah, kalau bisa mah kita pakai klem. Sebelum digunting, klemnya giniin. Nah, ini lepas. Jadi dia tuh biar kayak gini nih, tak biar kayak gini. Jadi kalian ngeguntingnya enak. Nah, biar kayak gini. lingkaran. Terus kita ini kan buat ngejahit lagi kan. Oke, ini gunting. Nah, aman sampai sini? Mana? Oke. Setelah itu, setelah kita bikin tegel di sini, kita akan menggunting. Nah, ini part yang harus estetik karena menentukan masa depan anaknya. Nah, oke. Kalian boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas, terserah. Tapi asal rapih. Kalau di kampus sih dia ini guntingnya bengkok gitu dong. Iya sih harusnya mah. Ya. Jadi intinya kalau misalkan yang 2 sisi kan, yang satu tumpul, yang satu tajam. Iya. Intinya yang tumpul harus di bawah. Iya. Gitu aja. Lebih Ini nggak rapi ya dikit ya guys. It's okay bu. Maaf ya. Rapiin dulu, kalau saya rapiin dulu. Oke, ini serapih mungkin ya nanti.
Ya tapi kalau osi mah dok Jadi nah bilang, yang penting kepotong we dok nah gitu. Udah oke, sebelahnya lagi. Berarti gunting yang dipakai itu gunting tajam tumpul ya dok, bukan Mm-mm. tajam-tajam ya dok? Nih udah kan. Nah udah gitu ada sisanya kan di arah jam 6. Nah kita jahit. Jahitnya itu ada namanya itu figure of 8. Jadi kayak mirip angka 8. Jadi kayak gini. Ini klem. Misalkan ini klem. Ini ini. Oke. Yang lurus. Jadi dari luar ke dalam. Tarik si jarumnya. Dari luar ke dalam lagi. Jadi kan ngebentuk angka 8. Udah gitu kita kali. Oke. Kita contohin. Mana sih? Nah, grogi ini liatin. Oke. Dari luar ke dalam. Set. Pisahin. Sama dari luar ke dalam. Juga tarik kanan, sekarang kiri. Oke, dari luar ke dalam. Yang dijahit itu perkusiumnya aja kan dok sih. Mm-mm. Gak usah kena ke bagian tenisnya. Gak usah. Ini aja. Mana itu? Nah. Oke. Oke, udah gitu kita simpul biasa. Panjang. Simpul biasa. Set. Ini kepanjangan guys. Dah. Itu kita gunting aja deh. Gunting si ininya. Nah, gunting sininya juga nih, si sisanya. Sisa kulit. Jadi di antara klem sama si jahitan. Udah. Terus ini tinggal susah. Ini dicopot aja sih, kalau misalnya masih kepanjangan ya rapin aja. Udah. Sebenarnya kewajiban kita tuh cuma sampai sini doang. Tapi kalau misalkan emang masih ada waktu atau kalian kurang kerjaan, dijahit lagi di arah jam 3 sama 9. Atau mau dijadiin bunga juga. Aku pernah dapat pasien yang dijadiin bunga, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi bunga matahari. Yang simbol aja dok. Jahit wajibnya 12 sama 6 ya. Itu yang wajib. Dokter Atau tadi kurang kelihatan figure of 8, boleh Ada nggak sih yang kayak yang rata gitu? yang rata gitu. apa ya? Cepet dia. Apa ya? Nggak ada lagi. Mau balon dong. Nah. Oke. Nah, ini misalkan balon. Ini kan, ini sisanya ya, cinta-cinta yang sisanya. Oke, ini kan kayak gini. Kayak gini kan. Iya, Dok. Terus si jahitnya itu, nah si ininya tuh ya bikin angka 8 luar ke dalam, luar ke dalam ke sini, tiga sih. Nah ke sini, tarik dulu. Nah udah nyisa tuh. Terus udah gitu dari luar ke dalam lagi. Dari luar ke dalam lagi, bisa ke dalam lagi, boleh. Nah kan ini luar ke dalam yang itu. Sekarang dari luar ke dalam lagi. Udah gitu simpul biasa. Udah gitu. Udah.
Udah gitu, udah selesai nih, misalkan kalian 2 doang keburunya. Oke. Terus jangan lupa 3 terakhir. 3 terakhir itu yang pertama dep dulu, takut ada pendarahan, dep dulu. Semenit hilang pendarahannya. Oke, udah gitu kita kasih juga si povidone iodin. Kasih povidone iodin lagi, cuci lagi. Udah gitu kita kasih salep antibiotik. Udah, tutup deh. Tutup. Boleh kencing nggak? Boleh. Bisi gak boleh kencing. Dia kalau udah selesai tuh. Iya ya. Kalau sekarang anak kita dong. Jangan atuh. Heureuy. Sekarang sama kita. Udah deh. Nah. Udah gitu. Udah copot. Terus KIE, ibu nanti kontrol 3 hari lagi. Yang pertama. Yang kedua nanti ibu saya resepin ada antibiotiknya. Sebenarnya tadi udah dikasih juga salep kan. Kasih antibiotik lagi yang oral sama obat anti nyerinya bu diminum kalau misalkan nyeri. Oke, udah gitu bu kontrol 3 hari lagi. Kalau misalkan ibu dok, Anaknya. Bahasa Inggris. dok kalau misalkan ininya basah atau kotor, nah baru bisa diganti. Kalau misalkan ya masih bersih mah gak apa-apa. Kalau usah diganti. Berarti 3 hari kontrolnya. Kontrol 3 hari. Dok mau nanya kan kalau di sheet tadi ada yang parafimosis ya dok. Itu dorsal slit-nya apa gimana dok? Sama sirkumsisi sih. Oh. Kan ini dorsal dibentuk. Nah itu. Udah termasuk itu teh. Tekniknya tapi sama. Sama. Dorsal Kan dia tapi tarik ke belakang, diapain? Kayaknya nggak tahu. Cuma gini doang. Ada di sheet yang keluar bulan apa? Oh, Tetap sisanya sirkumsisi juga. Berarti awalnya di dorsum. Di dorsum sisi, sirkumsisi akhirnya. cara dorsumnya gimana dok? Yang tadi yang atasnya doang Digunting aja. digunting truk gitu. Oh. Terus tarik ke depan. Reduksi dulu. Udah gitu doang sebenarnya kalau misalnya dorsalnya mah. Reduksi itu gini. Iya, dia reduksi. Sisanya sirkumsisi. Udah. Ada yang ingin tanyakan? Ini 15 menit tuh teh. Iya, KIE jangan lupa. Ada aku mah ya sudah sempat ya. Ada. Pressure. Yang tadi itu diwaktuin